Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Shalom Faithful Kids, jumpa lagi nih sama Onti Devin. Hari ini Onti nggak sendirian nih. Onti ditemani sama temennya Onti. Mau tahu nggak Onti ditemenin siapa? Yuk kita panggil yuk. Tara! Kamu siapa ini namanya? Kenalan dulu yuk. Kamu siapa sih? Aku Faith. Wah, Faith. Wah, hari ini seneng deh Onti nggak sendirian nih ceritanya. Hari ini Onti mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Pada penasaran nggak? Fit, penasaran nggak? Penasaran. Wah, tapi sebelum Onti bercerita, seperti biasa kita mau berdoa dulu yuk. Ambil sikap doa yang baik. Gimana? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, sehingga hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan, supaya firman yang kami dapat hari ini dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk semua keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, melindungi, Engkau memberi kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke kids, seperti yang Onti bilang tadi, hari ini Onti mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Nah, untuk ayat membangkitkan nanti? Iya, membangkitkan. Jadi Lazarus ini mati terus dibangkitkan sama Tuhan Yesus, jadi hidup kembali deh. Wow, nah untuk
ayat bacaannya diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Kit sama Fit nanti dibaca ya ayatnya. Siap, Anti. Oke, nah hari ini ayat renungannya kita baca bersama-sama yuk. Fit, baca bersama-sama ya. Kids juga di rumah ya. Oke. Ayat renungannya diambil dari Kitab Lukas pasal 1 ayat 37. Yuk baca sama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. tidak ada yang mustahil. Wah, sekali lagi ya. Sebab bagi Allah Bagi Allah tidak ada tidak ada yang mustahil. Pintar. Oke, Onti mulai ceritanya ya. Jadi nih, pada suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, Maria, Anti. iya Maria. Kayak minggu lalu dong, Maria. Datang di pesta perkawinan. Bukan. Itu Maria ibu Tuhan Yesus dong. Yang ini beda ya. Ini Beda Maria. ya? Ini Maria saudaranya Marta dan Lazarus adik-adik. Jadi beda ya. Nah, waktu itu Lazarus sedang sakit parah nih. Sakit, Anti. Kasihan ya Lazarus sakit. Nah, karena Lazarus sakit, kedua saudaranya pun sedih nih. Nah, kedua saudaranya Maria dan Marta akhirnya menyampaikan pesan ini ke Tuhan Yesus kalau saudaranya Lazarus sedang sakit. Nah, Maria dan Marta pun menyampaikan kabar ke Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di satu tempat yang jauh dari Betania. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, Tuhan Yesus pun kaget dan sedih ya, karena Lazarus sakit. Setelah itu, 2 hari kemudian setelah Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun berangkat nih ke kota Betania untuk melihat Lazarus. Anti. Iya. Tuhan Yesus sama murid-muridnya berangkat naik apa, Anti? Kayaknya naik pesawat deh. Hah? Enggak dong ya. Masa naik pesawat? Kan waktu itu belum ada pesawat. Terus Kira-kira jalan kaki dong ya. Hah? deket, Anti. Deket enggak ya? Deket enggak, Fit? Jauh dong. Butuh waktu beberapa hari. Nah, menurut Alkitab, Tuhan Yesus setelah sampai ke kota Betania, ternyata Lazarus sudah mati nih selama 4 hari. What? Tenang dulu, Faith. Kan Tuhan Yesus pasti melakukan mujizat. Kan Onti belum selesai bercerita. Oke. Kita dengerin dulu yuk. Oke. Nah, setelah sampai di sana, Maria pun segera menemui Tuhan Yesus. Maria pun menangis. Tuhan Yesus melihat Maria yang menangis, ikut sedih juga dong ya, Faith. Tuhan Yesus ikut menangis, sedih. Lalu Tuhan Yesus berkata untuk segera ke kuburan Lazarus. Nah, setelah sampai di kuburan Lazarus, Tuhan Yesus berkata, angkatlah batu itu. Jadi Tuhan Yesus meminta orang untuk membuka pintu batu yang menutup kubur Lazarus. Nah, Fit, setelah itu beberapa orang pun membuka pintu kubur Lazarus. Lalu di sanalah Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Tuhan Yesus pun mengucap syukur kepada Allah Bapa dan Tuhan pun berteriak, Lazarus, marilah keluar. Setelah itu apa yang terjadi nih? Apa, Anti? Mau tahu nggak nih, Faith? Nah, setelah itu Lazarus yang sudah mati nih selama 4 hari akhirnya keluar dari kuburnya. Wow, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa ya. Nah, Lazarus pun
keluar dari kuburnya dan berjalan hidup kembali. Lalu kedua saudaranya, Maria dan Marta pun bahagia nih, dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai di situ nih ceritanya Onti. Nah, sekarang apa sih yang kita bisa belajar dari kisah yang tadi? Apa? Ayo Faith, coba tebak. Apa ya, Anti? Apa ya? Jadi, Tuhan kita itu mampu melakukan perkara yang ajaib. Tuhan kita sanggup melakukan mujizatnya seperti yang dilakukan pada Lazarus. Jadi nih, buat kids yang ada di rumah sama Faith, kita nggak boleh bosan-bosan nih buat selalu berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya kepada kita sampai saat ini. Amin. Jadi guys yang di rumah tetap berharap, tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Oke? Nah, sebelum kita akhiri ceritanya, kita mau baca lagi yuk ayat renungannya yang tadi. Ayo Faith. Faith ingat nggak tadi ayat renungannya? Kids Ingat juga dong, yang di Anti. rumah. Oke, kita baca lagi ya bersama-sama. Ayat renungannya tadi diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah bagi Allah tidak ada yang mustahil. tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, sebab Sebab bagi Allah bagi Allah tidak ada yang mustahil. tidak ada yang mustahil. Sore. Nah, buat kids di rumah sama Faith, untuk craftnya seperti biasa bisa di-download di Pasar, pasar. Bukan dong Faith, di mall. di deskripsi box di bawah ya. Jadi kids bisa minta tolong sama mama sama papa buat download. Jadi kids di rumah bisa buat yang seperti ini di rumah. Oke kids, Onti sama Faith mau pulang dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa apa Faith? Like, comment, Subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.